nggak orang sama itu? Gue pengen tanya gini aja deh. Gue pengen tanya gini deh. Itu sejarah. Lu percaya Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu pasti satu. Tapi kenapa agamanya banyak? Nah, Tuhan itu satu. Agama itu banyak, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Begini, Dr. Richard. Agama itu banyak, tapi yang Tuhan jadikan sebagai awal keselamatan dan munculnya keselamatan itu adalah Israel. Karena Tuhan itu tidak pernah bawa agama. Itu yang perlu dicatat. Tuhan tidak pernah bawa agama. Tuhan tidak pernah bawa agama? Oh, tidak pernah. Ketika Musa, kan Musa itu naskahnya itu yang tertua toh, Pentateuch itu. Itu yang memperkenalkan diri Tuhan, itu siapa? Ketika Allah itu memperkenalkan diri kepada Musa, Ehye Asyir Ehye, aku adalah aku. Dia tidak katakan akulah dan inilah agama yang kuridhoi. Inilah agama yang kubawa. No. Disebut Yudaism itu belakangan. Jadi percaya kepada entitas Allah yang satu tadi, Tuhan yang Esa, yang disebut orang Yahudi sebagai Adonai dalam Shema-nya mereka, Yod He Vav He Tetragrammaton itu. Itulah Allah yang sejati, makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang kembali lagi ya. Ini pemahaman orang nabi-nabi yang lama. Tuhan itu tidak bawa agama. Tapi kemudian di dalam sistem kenegaraan itu disekularisasi menjadi sebuah agama. Agar apa? Ini tersistem. Percaya kepada Tuhan-Tuhan tertentu. Tapi Tuhan sesungguhnya yang sejati itu cuma satu. Dan yang Abrahamik yang tertua itu adalah Yahudi. Begitu. Kenapa diizinkan Tuhan ada Hindu, ada Buddha? Kembali lagi tadi ke Nuh tadi. Keturunan Nuh ini beda-beda. Sekalipun nanti Nuh misalnya ada Hindu, ada Buddha, ada apa. Sebelum kedatangan Yesus, mereka itu akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Itu ada di ayatnya Roma 2. Jadi meskipun mereka menyembah berhala mereka, menyembah Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan, tapi mereka itu punya hati nurani di dalam hati mereka. Dan Tuhan akan mengadili mereka menurut hati nurani mereka. Tidak dibuang begitu saja. Karena Tuhan itu melukiskan Torah di dalam hati mereka. Oh, walaupun berarti beda keyakinan pun tetap akan dihakimi dan dinilai sesuai dengan perilaku kita. Perlakuannya. Tapi setelah Kristus itu nggak berlaku. Karena setelah Kristus tidak percaya dia, buang semua. Karena keselamatan itu hanya diberikan kepada dia. Yang percaya kepada Yang Tuhan. percaya kepada dia. Kalau misalnya saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus, misal ini ya, tapi perbuatan saya lebih baik daripada itu nggak orang berguna. yang tidak berguna. Nabi Yesaya aja seorang nabi berkata, perbuatan saleh saya itu seperti kain kotor. Kita harus sebaik apa sih layak di hadapan Tuhan? Coba dokter. Dosa itu pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan pelanggaran sesuai dengan hukumnya kepada Adam harus mati. Ya, tapi kan ini yang bikin chaos, bro. Kalau misalnya di agama kekristenan diajarkan bahwa you yang nggak percaya dengan Kristus tidak akan mendapatkan keselamatan, kayak gitu punya. Meskipun kamu baik 300 kali lipat lebih baik daripada orang yang percaya dengan Kristus, kayak gitu punya, kamu tidak akan mendapatkan keselamatan kecuali kamu percaya dengan Tuhan. Yang di teman saya yang beragama Muslim pun berkata hal yang sama, sehingga kita ini jadinya bergesekan terus-menerus gitu. Dengan agama yang lain juga punya posisi yang sama, sehingga apakah di atas sana ada banyak Tuhan? Atau apa di atas sana surganya ada petak-petak tertentu? Ini petaknya Katolik, ini petaknya... Semua gini dokter, kalau mungkin ada teman-teman Muslim mengatakan, wah kami juga seperti itu. Nanti orang-orang non-Muslim itu pada akhirnya semua akan mati. Tapi kami nanti dulu akan dibersihkan dulu, kemudian nanti pada akhirnya masuk surga. Itu kan keyakinan teman-teman Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat,
baik itu nikmat kesehatan, kelapangan waktu, kemudahan rezeki, dan nikmat yang paling besar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Agama Islam pertama kali dibawa oleh Nabi Adam, kemudian disempurnakan oleh Nabi Nuh, kemudian diperbaharui oleh Nabi Ibrahim, kemudian diperbaharui lagi oleh Nabi Musa, kemudian diperbaharui lagi oleh Nabi Isa, dan disempurnakan dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tayangan video tadi yang disampaikan oleh Elia Miron pada wawancara pada saat dialog dengan Dr. Richard Lee, yang mana Dr. Richard Lee ini adalah seorang Katolik, sedangkan Elia Miron ini adalah seorang Protestan. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk kita ketahui bahwasanya Protestan dan Katolik itu berbeda. Jumlah kitabnya berbeda, jumlah Tuhannya pun berbeda. Maksudnya keyakinan mereka tentang Tuhan berbeda. Protestan mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan Katolik mengatakan Tuhan itu satu dalam 3 pribadi, yaitu Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Bila pemirsa yang dirahmati Allah, adapun yang kita bahas kali ini yaitu seperti yang kita tayangkan tadi, bahwasannya kita akan membahas tentang bahwasannya Tuhan itu satu, dan jika Tuhan itu satu, mengapa Tuhan itu menurunkan berbagai agama? Yang mana Elia Miron mengatakan bahwasannya Allah itu, Tuhan itu, Elia Miron mengatakan Tuhan itu mengizinkan semua agama. Namun setelah Yesus datang, agama tersebut tidak berlaku lagi. Begitu juga dengan agama Islam. Agama Islam tidak demikian. Di dalam pandangan agama Islam mengenai ketuhanan, memang bahwasanya Allah itu, Tuhan itu adalah satu. Dan di dalam ajaran agama Islam, Tuhan itu namanya adalah Allah. Jadi Tuhannya umat Islam itu namanya adalah Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Taha ayat ke-14. Situ ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus shalah li dzikri." Yang mana situ dikatakan bahwasannya Allah memperkenalkan diri, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam itu bahwasanya Tuhan sang pencipta alam semesta yang disebut dengan Allah itu adalah satu. Dan di dalam ajaran agama Islam
Allah hanya menurunkan satu agama saja. Ini bertentangan dengan Elia Miron yang mengatakan Tuhan menurunkan berbagai agama. Mengizinkan agama tersebut sama artinya dengan Tuhan menurunkan berbagai agama. Jadi di dalam pandangan ajaran agama Islam bahwasanya Allah hanya menurunkan satu agama saja yang namanya agama Islam. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, agama Islam itu adalah agama yang menyembah Tuhan itu satu dan nabinya yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman dulu, misalnya pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu menyembah Allah yang satu dan nabinya adalah Nabi Nuh. Orang di zaman itu agama Islam dengan mengucapkan syahadat, yaitu mengakui Allah satu dan Nuh adalah utusan Allah. Itulah Islam zaman Nabi Nuh. Begitu juga zaman Nabi Ibrahim. Zaman Ibrahim itu juga mengakui bahwa Tuhan Allah itu satu dan para umatnya mengakui Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah. Dan pada zaman Nabi Ibrahim, jika ada orang yang tidak mengakui bahwa Tuhan Allah itu satu dan Nabi Ibrahim bukan nabi, maka dia kafir. Digolongkan kepada kaum-kaum yang tidak beriman. Begitu juga zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa mengatakan syahadatnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Musa utusan Allah. Itu orang Islam zaman Nabi Musa. Sebagaimana dikenal di dalam agama Yahudi, di kitab Taurat orang Yahudi menyebutnya Shema Israel Alehnu Adonai Ehad. Shema Israel Alehnu Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, Allah zaman Nabi Musa tidak menurunkan agama Yahudi. Mengapa demikian tidak menurunkan agama Yahudi? Apa sebab? Karena di dalam kitab Taurat tidak ada namanya agama Yahudi. Allah hanya mengutus Nabi Musa dengan membawa kitab Taurat dan tidak mengatakan agamanya agama Yahudi. Coba cari. Tidak ada di dalam kitab Taurat yang bernamanya agama Yahudi. Yang ada adalah agama Islam, yaitu nabinya Nabi Musa. Tuhannya satu dan nabinya Nabi Musa. Yang mengingkari Nabi Musa pada saat itu disebut orang tidak beriman alias kafir. Begitu juga dengan di zaman Nabi Isa. Jika orang tidak mengakui Nabi Isa itu sebagai nabi utusan Allah, maka dia adalah orang kafir. Jadi orang Yahudi yang tidak mengakui, orang-orang di zaman Nabi Isa yang tidak mengakui Isa sebagai nabi, dia disebut orang tidak beriman. Karena Nabi Isa juga mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa utusan Allah. Begitu juga dengan di zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Semua umat, semua agama yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yang tidak
yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu satu, yang tidak mengatakan Tuhan itu satu dan Muhammad utusan Allah, maka dia termasuk orang yang tidak beriman alias kafir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam saja. Di dalam agama Islam, Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Di dalam Al-Quran, Bani Israel di zaman Nabi Yakub adalah Islam. Ini terdapat di dalam Al-Quran Karim di ayat 131 sampai 133. Surat Al-Baqarah ayat 131 sampai dengan 133. Di situ dikatakan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan anak-anaknya bersaksi bahwa dia beragama Islam. Sangat jelas sekali. Di mana ayat Al-Baqarah ayat 131 di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya adalah ketika Ibrahim berkata, ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, masuklah ke dalam Islam. Lalu Ibrahim kata, aku masuk ke dalam Islam. Kemudian ayat 132-nya, berwasiatlah Ibrahim kepada anak-anaknya. Berwasiatlah Ibrahim kepada anak-anaknya dan Yakub. Yang mana dikatakan situ mereka bersaksi bahwasannya mereka itu beragama Islam. Kemudian ayat ketiga-tiganya sebelum Yakub meninggal, kemudian Yakub ini bertanya kepada anaknya, wahai anakku, sepeninggalanku, agama apa yang engkau bawa? Kemudian anaknya berkata, kami akan menyembah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali. Coba Anda klik Google, tulis surat Al-Baqarah ayat 131 sampai 133. Di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya beragama Islam. Jadi tantangan kepada Eliamiron, coba tunjukkan dalam kitab baik Torah maupun kitab Bible ataupun Alkitab, coba tunjukkan dikatakan bahwasanya Ibrahim,
Ibrahim, Ishak, Yakub itu agamanya Yahudi. Dan coba tunjukkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Yesus itu agamanya adalah Kristen. Coba Anda tunjukkan. Kami sudah menunjukkan bahwasannya agamanya Ibrahim, Ishak, Yakub dan anak-anaknya agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pernyataan Eliamiron bahwasannya Nabi Isa dan Yesus itu berbeda. Nah, pada kesempatan ini hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.